Oh, iyalah zaman SMA benar ini. Atau apa item, Mbak? Dari Semea ya? Kalau saya orang biologi SMA ya, jadi nggak ngerti, Mbak. Oh iya. Saya SMA-nya biologi. Jadi yang gini-gini malah nggak ngerti. Aman berarti ya. Saya lanjut berarti ya kalau bisa ya. Ini kan cuma apa ya zaman SMA standar deviasi, varian gitu ya. Nah, yang 18,9 cara dapatnya sama rumusnya seperti ini, tapi dia pakai 5% ya. 5%. Saya tulisin contohnya. Dikurang berapa? 16,2 ya, sama. Nah, kebetulan 16,2, padahal kalau saya ngitung sih 16,19 11 di sini yang ini. Yang bagian B-nya. Terus nanti dikuadratkan. Terus semua sama. Ada yang bisa ngitung? Dikurang berapa tuh? Kok dikurang, ditambah, sorry. Ditambah 19,16 ya. Kurung lagi 19,16 dikurang 16,2 lagi. Terus nanti dikuadratkan, ditambah lagi 44,10 ya. Pokoknya terus sampai paling terakhir itu 28,309 dikurang 16,2 dikuadratkan. Terus dibagi 4 ya. Nah, dapat hasilnya nanti yang ini 18,9. Ini diam aja apa ngerti, apa ngitung, atau bingung? Nyimak. Saya kira saya ngomong sendiri. Oh, ngitung, oke. Yang bingung mana, Mbak? Coba hitung lagi, kalau nggak mau bingung hitung. Biar nggak ngantuk maksudnya. Saya pesen bawa kalkulator kan kemarin ya. Tapi memang harus disuruh dicoret-coret terus tangan. Karena butuh waktu juga kan ngitungnya. Kuadratkan. 18,9. Ya, 5% itu tabel yang proyek B, rate of return saham B. Ketemu nggak di halaman 229 di tabel? Ya, 5% dikurang 16,2%. Kalau pusing nggak usah pakai persen, 5 dikurang 16,2 gitu. Pangkat 2. Ditambah lagi 19,16 dikurang 16,2 pangkat 2. Ditambah 44,10 dikurang 16,2 pangkat 2 lagi. Kemudian saya yang salah tadi 28 terakhir. Terus 1,19 dikurang 16,2 pangkat 2. Yang terakhir 21,11 dikurang 16,2 pangkat 2 dikuadratkan maksudnya. Terus dibagi 4. 4 itu dapatnya dari 5 dikurang 1. Dapat 18,9.
Jangan-jangan di sebelahnya saya jawabkan ya. Saya lupa soal orangnya. Oh enggak, belum saya jawabkan. Oke ya. Nanti dapat 18,9. Nah, ini 18,9 ini kan diakarkan tadi nanti ya. Dapatnya sebenarnya bukan 18,9 awalnya. Ada akarnya itu hasilnya 18,9 gimana ya? Saya buat ya. Belum saya buat ternyata. Tahu di mana? Oke. Nah, sebelum 18,9 ini sebenarnya ada hasilnya dulu baru diakarkan, maka dapat 18,9. Kalau nggak diakarkan dia agak besar hasil 18,9 kali 2 itu sekitar kali 18,9 kali 18 sekitar 100-an atau berapa gitu angkanya. Ini namanya risk. Nah, returnnya kebetulan di sini nggak ini ya, nggak ada ya, nggak dikasih tahu ya caranya ya. Kalau saya returnnya sih saya langsung aja 16, yang 16,2 itu kan nggak ada caranya karena langsung dapat rata-rata. Yang kalau saya langsung caranya tuh sebetulnya langsung ditambah ke bawah aja 12,24 sampai 28,309 itu dibagi 5 sama dapatnya 16,2 untuk nyari returnnya ya. Cuma di sini nggak dikasih tahu caranya. Terus soal nomor C-nya, soal nomor C ini karena turunnya risiko akibat diversifikasi tidak terlalu besar. Ini untuk jawaban C, jawaban soal nomor C kan pertanyaannya berdasarkan kenyataan bahwa risiko portofolio ternyata lebih kecil dari risiko saham secara individu. Menurut Anda apakah korelasi antara kedua saham 0,9 atau plus 0,9. Nah, ini kan kebetulan hasilnya 18,9% dengan 19,3% itu kan tidak terlalu jauh gitu ya. Dekat, maksudnya kan selisihnya cuma 0,4. Sehingga korelasinya ini di sini belum diajarkan cara menghitung korelasi, tapi cuma ditebak aja sebetulnya korelasinya di sini. Korelasi saham A dan B adalah plus 0,9, jadi bukan minus, karena kalau minus tuh pasti berkebalikan, selisihnya jauh gitu ya maksudnya. Kalau plus 0,9 tuh dia dekat korelasinya antara 18,9 dan 19,3 gitu maksudnya. Kalau saya sih ngerasa ya jadi ngeritisin buku ini ya maksudnya, karena memang dia nggak ngajarin caranya tapi pakai logika saja gitu maksudnya, kasih jawabannya pakai logika. Kemudian yang soal nomor D-nya, jika Anda ditambahkan secara acak beberapa jenis saham ke dalam portofolio Anda, apa yang terjadi dengan deviasi standar portofolio? Nah, kalau ditambah secara acak ini tergantung pada korelasi sahamnya. Jika korelasinya 1 sempurna maksudnya, maka jika korelasi sempurna itu jika ditambah saham maka tidak akan berubah resikonya, tidak pengaruh gitu. Kemudian jika korelasinya 0, ya 0 itu maksudnya sangat banyak, sangat jauh korelasinya itu, maka jika ditambahkan cukup banyak maka akan semakin mendekati 0. Maksudnya jika semakin beresiko sahamnya, terus resikonya tinggi, terus dimasukin ya semakin tinggi gitu. Tapi kalau misalnya dia risikonya kecil, jadi hampir sempurna tadi korelasinya, ya dimasukin saham apapun kemungkinan tidak berubah gitu. Nah, ini penjelasannya sih di minggu depan yang D ini ya. Pas minggu depan tuh kan kita belajar keseimbangan antara risiko dengan return gitu nanti. Kemudian soal 3, saham A dan B memiliki distribusi probabilitas keuntungan yang diharapkan di masa mendatang. Probabilitasnya 0,1 sampai 0,1 lagi di paling bawah ya. Saham A dan saham B, hitung tingkat keuntungan yang diharapkan. Untuk saham B kalau di sini ya. Kemudian hitung deviasi standar dan
koefisien variasi dari keuntungan yang diharapkan untuk saham A. Jadi dia yang A nanya yang B nanya A. Harusnya kan sih semua ya. Kalau nggak salah saya jelasin semua apa ya dua-duanya, A dan B itu. Nanti kita coba cari. Jadi yang pertama ngitung rate of return yang diharapkan, K yang pakai topi tadi saya bilang, kemudian B ini yang risiko. Nah ini rumusnya KB. Jadi karena ditanyanya B, yang B 0,1 dikali saham B ya, lihat di tabel halaman 229. Yang B ini minus 40% ditambah 0,2 dikali kok 0% ini 0,2, oh ya benar 0%, terus ditambah 0,4 dikali 16%, kemudian ditambah 0,2 dikali 40%, terakhir ditambah 0,1 dikali 66%, dapatnya 17%. Ini return rata-rata tertimbang returnnya. Itu namanya return yang diharapkan. Cara ngitungnya ini namanya rumus rata-rata tertimbang. Ya. Dapat 17%. Kalau yang A-nya berapa? Silakan hitung A-nya. Masih gampang ini ya. Saya lupa saya ngitungkan apa enggak. Oh enggak saya hitungkan. Saya bukan yang ngitungkan, saya ngitungkan tapi di Excel. Jadi harus buka Excelnya dulu. Dapat berapa? Belum ya? Minus dua enam tambah 4,5. Berapa? 10,5 ya. Tahap saya malah belum selesai. 1 tambah 6 12 tambah 4 16,5 tambah 1 17,5. Bukan 15 ya? Saya 15 ya? Minusnya 1 kan yang paling atas minus. Lima. Salah hitung. Iya. Minus 2,5 dia hasilnya tuh. 0,2 kali 5 1 benar. Yang kedua itu 66
Saya 15. Ada nggak yang 15? Saya juga nggak ngitung, cuman maksudnya tak tengok. Coba kan probabilitas aja ini. Ya, 15 ya, benar. 15 sih saya hitung. Karena ada minus, ada lupa minusnya ya. Yang 17,5 tadi Mbak siapa tuh? Oh, itu karena lupa minus kan. Ditambah ya. Oh, ya Mbak ya. Heeh, harusnya gitu. Oke, yang benar 15 ya. Paham ya cara ngitungnya? Gampang kan ini ya. Mbak Haryanti dapat nggak? Tadi masih salah. Mbak Siti 17. Haryanti tadi 10,5. Ya, kurang teliti aja. Tapi paham intinya. Udah mulai tahu cara ngitung. Minus 7,5 jauh kali. 15 jawabannya. Ayo hitung ulang. 15 jawabannya. Hitung lagi. 15 Mbak. Pertama 0,1 dikali 25 minus 25 kan minus 2,5. Oh, yang B 17 kan sudah ada yang B di sini depan. 15 yang A, yang B 17 nih. Ini yang B. Kan sudah ada di PowerPoint-nya 17. Yang A yang belum. Hasilnya 15, tadi sudah ada yang benar. Ayo, sampai dapat. Hitung B, iya hitung B mau benar 17 B. Oke. 15 ya. Oke, saya lanjut kalau bisa ketemu. Mbak Haryanti belum ketemu. Oh, udah ketemu. Ketemu di mana? Di jalan. Nah, itu terus. Nah, ini yang resiko standar deviasinya ya. Standar deviasinya ditanyakan tadi yang A. Nah, yang belum hitung yang B. Berarti kita ngitung yang B sekarang. Dibalik soal ya, maksudnya kita kerjakan yang nggak ada di bukunya aja. Di buku kan sudah ada. Oke, sekarang lihat yang pertanyaan B-nya ini. Jawabannya kalau ngitung ini kan saya copy dari buku ya. Tadi kan saya pakai yang apa namanya akar itu. Kalau ini kan dipangkatkan. Nah, oke, ini di sini minus 25% dikurang 15% pangkat 2 ada di halaman 2,232 ya, ada di halaman 232 ya. Totalnya dapat 17,75. Di bawahnya itu ada koefisien variasi. Hasilnya koefisien variasi itu dari 17,75 dibagi 15% dapat 1,18. Nah, sekarang ini kan yang B, yang A, soalnya yang A. Tadi kan kita udah dapat 15 di sini ya. Kita hitung tadi. Nah, terus yang B sudah ada jawabannya di sini. Nah, jawaban B ini ya, 1,59 koefisien variasinya. Nah, sebenarnya kalau Anda bisa ngerjakan ini sama dengan PR yang saya kasih itu ya. Ya, dari tadi kita mulai ngitung returnnya, terus standar deviasinya sekarang, terus sampai ke ini ngitung koefisien variasinya. Koefisien variasi itu standar deviasi dibagi dengan return, hasilnya 1,59. Ini untuk alasan kita memilih berinvestasi gitu. Ini hubungan.
Ya itulah yang salah. Harusnya itu makanya rumus di buku ini yang salah, saya bilang saya pakai copy nih. Harusnya ini pangkat setengah. Nah, pangkat setengah ini bukan diperkuat. Oh sorry, ini bener pangkat 2. Aduh salah salah. Mana rumus untuk menghapus mana? Penghapusnya nggak ada ya. More stem. Mana penghapusnya? Ini bener pangkat 2, tapi di sininya Anda lihat ini kan pangkat 2 ini sininya. Nah, nanti dia diakar kan di sini. Jadi kalau ini theta pangkat 2-nya hilang, nah di sini yang diakarkan gitu. 315 diakarkan. Jadi kalau dia ada pangkat 2 di sini nggak apa-apa nggak diakar. Tapi sama maksudnya. Nah, kalau di sininya pakai pangkat 2, nggak pakai pangkat 2, cuman ini namanya varian. Kalau pakai pangkat 2 ini namanya varian. Kalau nggak dipangkatkan namanya standar deviasi. Karena standar deviasi itu sama varian itu standar deviasi atau varian, balik dulu. Standar deviasi sama dengan akar dari varian. Nah, kalau ini diakarkan kayak gini, nah, ini nggak perlu pakai pangkat gitu maksudnya. Ini nggak apa-apa itu ya Mbak Siti ya. Oke. Dapatnya 17,75. Nah, ini kalau kita lihat tadi kan saya pakai yang 5 dikurang 1 tadi itu kan nggak dikali probabilitas ya. Ada rumus yang jadi varian itu ada 2 rumus gitu. Yang pertama rumusnya dikali probabilitas, yang kedua rumusnya itu dibagi tahun. Tahun dikurang 1 tadi loh, 5 dikurang 1. Sebenarnya sih itu secara logika maksudnya sama sebetulnya. Karena probabilitas itu kan, kalau tadi kan udah dalam bentuk tahun. Probabilitas itu kan sebetulnya kalau kita nggak pakai probabilitas ya dibagi rata. Ya, sama aja kan sebetulnya dibagi rata gitu. Kalau probabilitas kan dia nggak dibagi rata, dia pakai asumsi persentase tiap tahun berbeda gitu. Jadi kita mengasumsikan tahun-tahunnya ternyata setiap tahun nggak sama gitu loh penghasilannya, persentasenya itu maksudnya. Jadi kalau datanya nggak ada probabilitas langsung dibagi rata atau dibagi jumlah pakai n plus n minus 1 tadi gitu. Terus coba yang B-nya sekarang hitung. Kita masih ada 2 soal lagi. Kalau nanti sebelum jam 12 selesai ya kita lihat soal formatifnya, siapa tahu ada yang ini. Sekarang hitung varian dan standar deviasi untuk yang B. Jangan maksudnya jangan terburu-buru, soalnya udah malam terus angkanya kecil. Nggak kelihatan. Berapa tadi? 12,24. Harus ditulis sih, nggak bisa pakai kalkulator aja.
Nanti jawabannya 27% ya. Minus 40% dikurang 17% dikali 0,1 ditambah 0% kurang 17% dikuadratkan dulu deh, dikali 0,2 terus berapa itu 16%. Mata saya nggak pakai kacamata di sini. 16% dikurang 17% pangkat 2 0,4. Udah dapat? Jadi caranya minus 40 dikurang minus 17, terus nanti dikuadratkan dulu, habis dikuadratkan baru dikali probabilitas. Besar ya angkanya ya. Tiga dua empat koma 9 17 pangkat 2. Dapat nggak? Ya, 27, kalau di sini 27%. Ini dapatnya 27,9 ya Mbak Siti ya. Ya, nanti saya cek lagi jawabannya. Oke, berarti paham ya. Yang lain udah berhasil? Ininya udah ada jawabannya 27. Nanti kalau misalnya nggak ketemu, nanti dicoba lagi. Kita lanjut lagi. Nah, terus setelah dapat 27,9 terus dihitung koefisien variasinya ya, untuk membandingkan variabel risiko dua data atau lebih dapat dipakai koefisien variasi, jadi bukan standar deviasi. Koefisien variasi rumusnya standar deviasi dibagi return, risiko dibagi return. Kalau kita lihat yang pertama risikonya lebih tinggi ya. Kalau Anda lihat coba 17, variasinya ini. Risikonya 17, risiko 17, returnnya 15. Risikonya lebih tinggi ya. Risikonya 17. Nah, 1,18 hasilnya. Kemudian yang B-nya lebih tinggi lagi, 27 risikonya. Returnnya 17, sehingga hasilnya 1,5 kali ini. Jadi maksudnya lumayan ya, 1,5 kalinya. Kalau ini